Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pagi ini di dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 14 Maret 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-9. Demikianlah sabda Allah. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma masih gabusan hamu, ainunga ditanggal hamu jolmana buruk i, rab dohot akka parulauna. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah buku yang berjudul The Day That America Told the Truth menyatakan bahwa 91% dari kita sering berbohong atau berdusta. Dari orang yang diwawancarai, 92% mengatakan alasan utama mereka berbohong adalah untuk menyelamatkan muka. Dan 98% mengatakan alasan mereka berbohong agar tidak menyinggung orang lain. Survei yang lain juga dilakukan terhadap 20.000 siswa sekolah menengah dan atas menunjukkan bahwa 92% mengaku berbohong kepada orang tua mereka pada tahun sebelumnya. Dan 73% mengatakan bahwa mereka berbohong setiap minggu. Meskipun mereka membuat pengakuan ini, namun 91% dari semua responden mengatakan bahwa mereka puas dengan etika dan karakter mereka sendiri. Artinya apa? Artinya hati nurani mereka tidak lagi peka terhadap dosa yang mereka lakukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang bisa berbohong atau berdusta? Paling sedikit ada 4 alasan mengapa orang bisa berbohong. Yang pertama, kita berbohong untuk membuat diri kita terlihat lebih baik. Atau dengan kata lain, sedikit melebih-lebihkan, membuat cerita yang lebih baik. Yang kedua, kita berbohong untuk melindungi diri kita dari konsekuensi. Atau dengan kata lain, sering sekali untuk menutupi kegagalan. Yang ketiga, kita berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti nilai yang bagus, promosi, atau tunjangan. Dan yang terakhir, kita bisa berbohong, bisa juga untuk mencelakakan atau bermaksud untuk memfitnah orang lain. Saudara yang dikasihi Kristus, lalu apakah kata Alkitab tentang berdusta? Apakah itu dosa? Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa berdusta adalah dosa dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa pertama di dunia adalah kebohongan yang diceritakan setan kepada Hawa. Karena itu 10 perintah yang diberikan kepada Musa meliputi jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Di gereja mula-mula, Ananias dan Safira berbohong tentang sumbangan supaya mereka terlihat lebih murah hati daripada yang sebenarnya. Teguran Petrus sangat keras. Dia berkata, Ananias, mengapa setan memenuhi hatimu untuk berbohong kepada Roh Kudus? Kisah Rasul 5 ayat 3. Dan bahkan penghakiman Allah jauh lebih keras. Pasangan itu mati sebagai akibat dari dosa kebohongan mereka. Dari sana kita lihat bahwa berbohong adalah dosa dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam Amsal 6 ayat 16-19 juga menyebut kata lidah dusta dan saksi dusta yang menyemburkan kebohongan sebagai 2 dari 7 kekejian bagi Tuhan. Alkitab banyak berbicara tentang kebohongan yang merusak. Kita bisa melihat dari Mazmur 119, 163, 120, Amsal 12, Amsal 13, Efesus 4, Kolose 3, Wahyu 21, dan lain sebagainya. Saudara di dalam Kristus, dalam teks kita hari ini,
Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena itu, kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebab Tuhan telah memberi kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Ia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Ia memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Perbuatan dan tabiat dosa manusia lama harus benar-benar ditanggalkan, termasuk dusta atau kebohongan. Kebiasaan berdusta itu harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tahu bahwa berdusta atau berbohong adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa dusta adalah salah satu dosa yang sangat berbahaya dan dibenci oleh Tuhan Allah. Yang ketiga, kita harus melatih diri dan membiasakan untuk selalu mengatakan tentang kebenaran dan berbuat benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memperkatakan hal-hal yang benar agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk napas hidup dan kesehatan hari ini. Biarlah kami menggunakan kesempatan hidup kami ini untuk selalu memperkatakan hal-hal yang benar dan jauh dari segala kebohongan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan selalu beserta kita. Shalom.